Goes jauh, selaksa kebaikan. Apa itu? Jadi begini, pada tahapan kita sudah mencari makna dalam goes jauh, kita akan menjumpai atau mendapatkan hal-hal yang membuat kita bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan bisa mengkaji diri. Jadi begini, ada beberapa hal kebaikan yang kita dapatkan di dalam goes jauh, mungkin berhubungan dengan istilah law of attraction atau hukum timbal balik. Jadi ketika kita memberikan kebaikan kepada orang, maka akan timbul lagi atau balik lagi kebaikan kepada kita. Tapi mohon maaf ya, jadi saya bukan ingin bertransaksi masalah kebaikan, tidak. Tapi ini adalah sebagai pengalaman, terutama khusus di dalam goes jauh. Jadi ada beberapa hal pengalaman yang membuat saya berpikir bahwa memang kalau kita menanam kebaikan, itu pasti akan kembali kepada kebaikan. Analogi yang sederhananya begini, ketika kita menanam cabai atau cabai keriting ya, maka yang akan kita panen itu tidak akan menjadi kentang, tapi tetap cabai keriting. Malah mungkin cabai keritingnya lebih banyak. Kita nanam berbentuk benih ataupun misalnya anakan, tapi menghasilkan cabai keriting malah dengan buahnya. Itu analoginya ya. Jadi saya akan memberikan semacam pengalaman selama gue jauh, tapi ini hanya beberapa season aja. Sebetulnya lebih banyak yang saya alami, dan alhamdulillah itu membuat saya berpikir bahwa goes jauh itu memang penting bagi orang-orang yang mengerti. Jadi bukan hanya hura-hura, bukan hanya sekedar mengunjungi sahabat, bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi ada hal-hal yang spesifik yang akan kita dapatkan selama goes jauh. Yang pertama begini, ketika saya goes, yang pertama ini aja dulu lah. Waktu saya goes sama sini kok sahabat saya, goes 1000 km dari mulai Cianjur, kemudian Pantai Selatan, Sinangbarang, Pangandaran, Wonosobo, naik ke dataran tinggi Dieng, baru turun ke Pekalongan. Nah, saat perjalanan turun, saya istirahat di hutan model begini, lebih lebat lah. Namanya Petung Kriono ya. Setelah melewati perkebunan Pagilaran, perkebunan teh ya. Itu di Jawa Tengah ya. Jadi saya istirahat di hutan Petung Kriono ya. Masih sekitar sore lah, sekitar jam 4-an. Tiba-tiba dari arah bukit ada turun ibu-ibu menggendong anaknya dan menuntun satu anak lagi laki-laki. Saya spontan bilang sama Niko, Nik, kita kan punya roti sama kue-kue yang masih ada di tas ya. Kita kasihkan aja. Niko langsung, oke kan, setuju. Pas dia lewat ke depan, saya lagi istirahat, karena dia dari atas bukit ya. Saya panggil, Bu, sini Bu, sebentar. Si anaknya ketakutan. Ada apa, Pak? Ini saya ada kue, roti buat anak-anak itu. Buat anak ibu juga. Buat yang digendong kan mungkin sekitar usia berapa bulan lah, tapi mungkin udah bisa makan. Saya kasihkan, anaknya ketakutan. Oh, dia sangat berterima kasih. Saya kasih roti sama kue-kue itu. Dah, saya lupakan itu ya, dan sini kok juga nggak inget lagi. Kita berangkat lagi dan nginep di Pekalongan, di sahabat saya Om Didik ya, ketua Fedlong, Federal Pekalongan. Pagi hari diantar sama mereka, kemudian pas di kota Pekalongan, udah terpisah dengan ya pengantar, udah balik lagi. Saat saya lagi goes di kota Pekalongannya, Niko di belakang, tiba-tiba ada yang menghampiri.
bapak-bapak, ya seumuran saya lah, dia pakai MTB. Biasalah saya hello sambil ngobrol, dari mana mau kemana, gitu. Biasa ngobrol sambil goes pelan-pelan, karena di kota agak ramai juga. Kemudian dia langsung mendampingi saya sambil dia megang sesuatu disampaikan ke tangan saya. Ini Pak, buat makan siang di jalan. Loh, apa nih Pak? Gak apa-apa, ini ambil aja. Saya bilang, ya Pak, alhamdulillah, terima kasih. Dia langsung cabut balik ke arah kanan ya, karena ada perempatan betul ya, perempatan. Jadi pas saya lihat lembaran merah, jadi saya pikir ternyata kontan juga ya kita berbuat kebaikan dan besoknya kita mendapat kebaikan lagi. Tapi sekali lagi ini bukan saya mau bertransaksi atau mau hitung-hitungan, enggak. Cuma hanya sekedar sharing aja ya. Kemudian yang kedua, saat saya gue sendirian dari Cianjur menuju Bandung, kemudian ke Pangalengan, enggak Pangalengan. Oh ya, ke arah ini, yang arah ke Majalaya dulu, baru ke Kamojang, Kamojang Derajat Pas, Pangalengan, Gunung Tilu, Ciwidey, Kebun Sinumbra, kemudian ke Pagalaran, ke Cianjur. Jadi Bandung Selatan ke Cianjur. Nah, saat saya di Padalarang, saat saya gue kan rame nih, yang pas mau perempatan Padalarang gitu. Di depan terlihat ada orang yang, maaf ya, disabilitas. Jadi tangannya udah nggak ada dua-duanya. Jadi dia mengharapkan belas kasihan dari orang yang lewat. Saya udah niat langsung mau ngasih sama bapak itu. Pas langsung dihampiri karena kelewatan, saya langsung masukin ke sakunya lembaran. Karena dia nggak bisa, ini tangannya maaf dua-duanya nggak ada ya. Saya langsung menuju Bandung aja. Kemudian nginep di orang tua semalam. Paginya saya berangkat lagi menuju Majalaya. Lewat Buah Batu. Tiba-tiba pas sebelum Buah Batu ada telepon masuk, Kang, boleh kita ketemu? Oh siap, saya lagi jalan nih, tapi sekitar Buah Batuan. Oh kebetulan saya di Buah Batu juga, dekat. Kita ketemu di dekat Pizza Hut ya, di belokan itu. Oke siap, saya bilang. Ternyata dua orang itu, satu orang mengantar temannya yang akan pergi ke Aceh. Dia ingin sharing mengenai perjalanan ke Aceh dengan saya karena saya baru pulang dari Aceh juga. Jadi ngobrol-ngobrol lah di pelataran Pizza Hut itu. Lumayan agak lama juga. Tiba-tiba yang satunya itu entah kemana menghilang. Saya masih ngobrol dengan yang satu lagi. Pas saya mau berangkat, orang itu datang, yang satu itu. Udah membawa satu tas. Dan langsung dikasihkan ke saya, nih Pak, buat bekal di jalan. Lo apa ini? Saya bilang. Ternyata di dalamnya kue-kue ya. Kue yang cukup, kalau di Buah Batu ada namanya rasa-rasa, itu apa ya, sari rasa atau apalah, toko yang dikenal itu. Jadi ada yang kue basah, ada kue kering, ada roti segala macam, penuh satu tas besar. Saya berpikir bagaimana cara membawanya nih, sedangkan saya kan pakai bikepacking system ya, style, jadi lebih ramping, jadi tidak pakai penir. Untung saya bawa foldable bag atau ransel yang bisa dilipat sehingga sebesar minuman kaleng lah kalau kita packing. Saya buka, masukin kue itu, akhirnya masuk, alhamdulillah. Jadi akhirnya sepanjang jalan saya tidak kekurangan makanan. Dan saya berpikir lagi, oh inilah kebaikan. Apa yang kita sampaikan kebaikan akan kembali lagi ke kebaikan. Jadi itulah maka saya sebut sejuta atau selaksa kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita goes jauh. Asal kita dengan niat yang baik, niat ikhlas, kemudian dengan niat yang memang kita mengharapkan sesuatu yang akan kita dapatkan untuk pengetahuan dan wawasan. Kemudian ketika yang ketiga ya,
Contoh yang ketiga, ketika saya goes Sabah Banten 1 ya, saya waktu itu mau menuju ke Gunung Luhur, Citorek, yang lagi fenomenal waktu itu ya, negeri di atas awan. Dari Cianjur, saya menuju Bogor, di Bogor saya nginep semalam, kemudian ke arah Lewiliang. Di Lewiliang karena udah kesorean juga, karena kan saya santai aja sih guys. Kesorean, saya nginep di masjid yang cukup megah juga masjidnya. Saya izin kepada ada penjaga masjid, dan alhamdulillah diizinkan, silakan aja Pak. Kebetulan ada ruangan khusus untuk para tamu yang memang kemalaman ataupun ingin istirahat, ya istilahnya musafir lah. Kebetulan pada waktu saya di sana itu ada juga bapak-bapak atau kakek-kakek lah seumuran bapak saya, jadi saya ingat bapak saya juga. Dia ikut nginep juga, jadi saya sama-sama nginep dengan dia. Jadi ya biasalah kita ngobrol lah, dari mana mau kemana. Akhirnya si bapak itu curhat. Tapi sebelum curhat, saya lihat kelihatannya si bapak ini belum makan. Saya lari dulu ke depan, beli kue-kue, roti, dan aqua. Saya kasihkan ke bapak itu. Kebetulan saya pun di sepeda masih ada gorengan ya, saya kasihkan ke bapak, dan saya lihat bapak itu makannya lahap ya. Oh ternyata mungkin belum makan. Jadi saya kasih makan, saya ngobrol, kemudian datanglah si pengurus masjid membawa minuman ya, kopi ya. Alhamdulillah, jadi kami disuguhi kopi juga sama pengurus masjid. Dia cerita bahwa dia memang baru pulang dari Bogor, menengok anaknya yang lagi sakit di rumah sakit. Kemudian karena dia mau pulang, sebenarnya dia tidak punya uang, tapi mau minta sama anaknya atau sama menantunya, nggak enak katanya, karena dia lagi dapat musibah atau sakit ya. Akhirnya dia nunut sama orang atau ikut estafet ya, dan tibalah di Lewiliang itu. Jadi dia tidak punya uang sama sekali untuk kembali ke Rangkas Bitung, rumahnya di Rangkas Bitung. Akhirnya saya tidur aja sama si bapak itu satu ruangan, dan dia malam-malam jam 3 mungkin udah bangun, udah ngaji, tahajud dan segala macam ya. Tiba-tiba pagi saya mau berangkat, saya pamit dulu sama bapak itu. Pak, saya duluan pamit ya karena saya pakai sepeda, tidak mungkin saya mengajak bapak dibonceng. Ini aja saya kasih uang untuk ongkos ke Rangkas Bitung dan untuk makan siang, mudah-mudahan cukup. Saya kasih lembaran merah ya. Terkejut si bapak itu, sambil dia mendoakan saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di perjalanan selamat. Saya bilang amin Pak. Bapak juga mudah-mudahan sampai ke rumah selamat juga. Saya berangkat aja. Jadi lupa aja. Kita ngasih sesuatu kebaikan pada orang, nggak usah diingat ya. Akhirnya saya lewat Cipanas, Cipanas Banten ya, arah ke Rangkas Bitung. Kemudian saya dari Cipanas ke arah Citorek. Pada waktu itu hari Jumat. Jadi pas saya nginep di Lewiliang itu malam Jumat. Kira-kira jam 11, saya mampir di warung. Warungnya ya cukup warung biasa lah, warung makan. Sederhana aja. Jadi istilahnya hanya papan aja. Tapi di pinggir warung itu ada rumah yang cukup bagus. Gedung lah. Kalau orang di desa mungkin orang terpandang juga. Jadi saya di sana biasalah pesan kopi, kemudian ada pisang ya, bagus-bagus pisangnya, kemudian ada gorengan segala macam. Saya makan situ sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sama pemilik warung. Saya bilang, Bu, kalau Jumatan di mana? Itu di belakang ada masjid, kira-kira 500 meter lah dari sini. Terus kalau saya mau mandi di mana ya? Oh, di rumah saya aja, nggak usah di masjid, di rumah saya aja mandi. Ya rumahnya di pinggirnya itu. Akhirnya saya mandi di situ, cukup enak juga sih, rumahnya gedung. Kemudian saya balik lagi, sebelum saya berangkat ke masjid, saya diantar sama anaknya pakai sepeda motor. Bapaknya dia belakangan. Saya bilang sama ibu, Bu, karena saya habis Jumatan mau melanjutkan perjalanan dan saya ingin makan siang, tolong siapkan makan siang.
dengan apalah, kalau ada telur, ada ayam, dengan lotek aja sekalian, karena itu ada lotek ya. Saya berangkat ke masjid, pulang dari masjid, saya mampir lagi di sana, karena sepeda disimpan di situ juga, saya makan, habis makan ngobrol lagi sama si bapak itu, tukeran nomor HP dan segala macamnya. Akhirnya saya mau berangkat, saya mau bayar, Bu. Jadi semuanya berapa? Dari mulai saya kopi, ada teh manis, ada kue, ada ya bala-bala, ada pisang, kemudian makan. Jadi semuanya berapa, Bu? Sambil saya ngeluarin dompet. Oh, Pak, nggak usah dibayar. Loh, kenapa nggak usah dibayar? Saya maksa mau bayar, dia maksa tidak nerima. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Bapak nggak usah bayar, biarin aja. Ini kan hari Jumat juga. Saya bilang, aduh, alhamdulillah. Padahal uang ada sebetulnya. Cuma saya berpikir, oh, kebaikan kembali kepada kebaikan. Jadi kemarin saya berbuat baik, sekarang dibalas. Tapi maaf sekali lagi, bukan saya transaksi ya, atau hitung-hitungan, enggak, bukan, bukan arah ke sana. Ini hanya semacam sharing aja, sharing bahwa kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Mungkin itu saja 3 contoh ya. Padahal banyak sih sebetulnya. Jadi selama saya perjalanan gue jauh, alhamdulillah saya selalu dimudahkan. Karena saya memegang prinsip ada 3 ya. Kata-kata sakti kalau menurut saya. Kita harus berkata tolong kalau kita meminta sesuatu kepada orang, kemudian ucapkan istilahnya maaf, dan ketiga terima kasih. Tolong, maaf, terima kasih. Itu saya pegang. Jadi ketika kita lewat kampung-kampung, belusukan, selalu kita dengan senyum, kita minta istilahnya izin, atau tolong bisa enggak kita nginep di sini. Kemudian kalau misalnya kita diberikan sesuatu, kita berterima kasih, dan kita harus meminta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan dengan kebiasaan setempat. Jadi pada prinsipnya kita harus selalu berbuat kebaikan dan menyesuaikan dengan kebiasaan setempat. Jadi jangan sampai kita goes masuk ke kampung-kampung tapi kita merasa paling gagah, paling peturing dengan berbagai macam aksesoris. Orang menyapa pun kita cuek aja gini. Itu enggak, bukan begitu ya. Jadi kita sebagai tamu dimanapun kita harus selalu hormat kepada orang-orang atau tempat yang kita lewati. Jadi mungkin itu 3 pengalaman yang saya alami, bahwa setiap kita memberikan kebaikan, maka akan kembali lagi ke kita kebaikan. Dan selama saya goes jauh, alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan kesulitan. Ya walaupun kita misalnya hanya memberikan semacam senyuman kepada orang yang kita lewati. Misalnya kita lewati sebuah kampung, ada bapak-bapak atau pemuda yang lagi duduk di pos ronda, kita lewat, kita bilang, punten, ngalangkung, atau maaf saya lewat, kemudian kita kasih senyuman. Itu sudah berbuat kebaikan kepada orang, dan kita akan dihormati juga sama orang. Jadi prinsip itulah yang selalu saya pakai, tolong, maaf, terima kasih. Itu selalu menjadi acuan di dalam saya melaksanakan goes jauh. Itu saja yang saya sampaikan untuk sahabat-sahabat goeser. Kalau memang ada pengalaman sahabat goeser, tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama sharing. Jadi bukannya saya lebih berpengalaman di dalam hal goes jauh, tetapi ini hanya sekedar sharing. Oke? Selamat pagi, salam sehat buat sahabat-sahabat Badai Rimba Channel dimanapun berada. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain seputar pengalaman saya aja. Oke? Selamat pagi, salam sehat.
Salam goes.